Ya ketika awal-awal banjir di Sumatera kemarin, saya ini diserbu dengan panggilan telepon yang tidak berhenti 24 jam. Tapi itu dimutilasi pertanyaan saya itu, kenapa Anda begitu, itu pertanyaan saya kan, kenapa Anda begitu peduli dengan mengembalikan ekosistem awal? Itu dipotong, lalu dikesankan seolah-olah saya ini, karena saya berpandangan tertentu, pandangan saya dimutilasi kemudian disebarkan dengan cara yang tidak fair. Mestinya kan yang menjadi sasaran kemarahan ini ya pelaku-pelaku pembalakan yang ilegal itu kan. Bukan orang yang berpandangan. Kata Pak Prabowo, petani-petani ini kalau di Jerman weekend disco-disco katanya kan. Di Eropa kan gitu kata Pak Prabowo, Gus. Ya di Jerman sekarang juga protes serupa terjadi. Jadi kemarin ini Oke, jamaah Good Point yang budiman. Kita bersama Gus Ulil lagi. Yang dicari-cari. Tapi memang satu Indonesia. Kalau kita baca Fajrul Rahman itu, ya kan, ada beberapa sebab turunnya Al-Quran gitu. Dari bukunya The Major Themes of Quran itu. Apa aja Satu itu keadilan, yang kedua itu soal perdagangan yang nggak fair, gitu kan. Yang ketiga itu soal eskatologis, kehidupan setelah mati. Karena akhirat. Ya masyarakat waktu itu nggak percaya ada kehidupan yang lebih kekal gitu. Nah itu major themes of Quran itu kan dari situ. Nah major themes of lesehan ini ya kan, ini awalnya kan untuk mempertanyakan nukism kan. Dan kemudian dari multiple maslahatnya Gus Ulil ini yang nggak mampu dibaca oleh para hukis gitu ya. Kemudian menerpa Gus Ulil sekarang sebagai orang yang dianggap sebagai sebab banjirnya Sumatera ini. Gitu. Selain Zulhas, Gus Ulil lah. Jadi waktu liberal diserbu, udah konservatif juga diserbu. Ya, jadi saya ini teman-teman yang jamaah lesehan ini ya, rahimakumullah. Saya beberapa waktu terakhir ini itu mengalami serangan teror digital ya, yang luar biasa. Ya ketika awal-awal banjir di Sumatera kemarin, saya ini diserbu dengan panggilan telepon yang tidak berhenti 24 jam. 24 jam itu saya ditelepon tidak henti-hentinya, dikirimi pesan WA yang isinya makian, sumpahan, ancaman ya. Kemudian juga dikirimi paket ke rumah itu. Jadi paket ini agak traumatis tuh soal paket paketnya ini kan. traumatis karena saya pernah mengalami teror bom buku kan. Jadi tapi paketnya ini paket yang isinya hanya mengganggu saja. Jadi misalnya saya dikirimi paket berupa helm gitu. Tapi COD saya disuruh bayar sendiri. Helmnya full face apa half face? Atau helm proyek gue. Kan mau tambang-tambang nih PBNU kan. Tambang-tambang. Saya diteror dengan berbagai cara. Jadi nanti kalau Gus Ulil ke tambang jangan lupa pakai helm ini. Pakai helm. Bagus juga netizen Gus. Bagus juga niatnya tuh Gus. Helm keselamatan. Saat hijau proyek batu bara. Jadi saya diserang dengan berbagai cara. Ya itu berlangsung sampai sekarang masih berlangsung meskipun sekarang sudah mulai mereda ya. Tapi WA yang isinya makian itu sampai sekarang masih berlangsung ya. Yang intinya adalah saya dikaitkan dengan isu banjir di Sumatera. Jadi seolah-olah saya ini penyebab banjir di Sumatera. Seolah-olah saya ini adalah penyebab kerusakan lingkungan. Ini aneh sekali dan sepertinya memang nomor telepon saya itu disebarkan. Kemudian cuplikan-cuplikan dari wawancara saya dengan Rossi beberapa waktu yang lalu itu dimutilasi, dipotong-potong. Terutama bagian, saya juga nggak terlalu memperhatikan karena ya terlalu banyak pesan yang masuk ke dalam TL saya atau di handphone saya. Tapi salah satu yang disebarkan kemana-mana itu adalah pesan potongan yang isinya ketika ada seorang aktivis lingkungan dari Greenpeace kira-kira mengatakan bahwa
Kalau kita melakukan penambangan, pengelolaan sumber daya di negara kita ini, itu kan akibatnya kita merusak alam. Apakah kita bisa mengembalikan ekosistem awal ketika kita sudah merusak alam itu? Kemudian saya bertanya balik, loh kenapa Anda begitu peduli dengan mengembalikan ekosistem awal? Nah bagian itu dipotong itu saja. Bahkan kalimat itu dikutip, dijadikan meme, dan itu disebarkan ke mana-mana tanpa mengetahui konteks dari pembicaraan saya itu. Konteksnya apa kalau boleh tahu? Ya, saya ketika mengatakan itu sebetulnya yang saya maksudkan adalah ketika Anda melakukan pengelolaan sumber daya alam, Anda sudah melakukan perubahan ekosistem. Hutan digunduli, kemudian tanah digali, atau hutan yang semula hutan kemudian mengalami alih fungsi dan seterusnya. Nah ketika itu semua sudah terjadi, alam sudah kita ubah, itu tidak mungkin lagi kita melakukan pengembalian alam ke ekosistem awal. Tidak mungkin. Yang paling mungkin kita melakukan penghijauan, reklamasi, konservasi dan seterusnya. Yang itu semua saya setuju dan saya dukung dan itu yang saya inginkan. Ketika saya mengatakan bahwa kita harus melakukan misalnya good mining, melakukan pengelolaan SDA dengan baik, itu artinya ya pengelolaan SDA yang tetap memperhatikan konservasi alam. Tetapi Anda mengembalikan ke ekosistem awal tidak mungkin. Begitu ekosistem itu sudah kamu rusak tanda kutip karena Anda mengelola SDA, tidak mungkin kembali lagi. Jangankan nambang ya, bangun rumah aja udah nggak mungkin kita kembalikan. Iya, rumah saya cerita dalam sebuah wawancara dengan seseorang gitu, saya katakan rumah saya di Bekasi itu dulunya perumahan saya adalah sawah. Ya sudah ketika sawah jadi perumahan ya nggak mungkin lagi dikembalikan ke sawah asal. Kalaupun bisa dikembalikan menjadi sawah lagi, kalau misalnya mau dikembalikan sebagai sawah kembali, tidak mungkin sawah semula. Ini sawah baru. Ya, yang dicetak baru. Yang dicetak baru. Dan produktivitasnya bisa jadi berbeda. Bisa kan? beda. Bisa lebih produktif, bisa lebih produktif, rendah. ya. Ya, jadi concern untuk mengembalikan ke ekosistem awal bagi saya itu adalah concern yang perlu dipersoalkan. Kalau Anda mensyaratkan pengelolaan SDA itu harus merawat ekosistem awal, tidak akan terjadi pengelolaan SDA sama sekali. Itu maksud saya ketika menanyakan hal itu kepada seorang aktivis lingkungan itu. Ya clear, jadi saya katakan begitu. Tapi itu dimutilasi pertanyaan saya itu. Kenapa Anda begitu, itu pertanyaan saya kan, kenapa Anda begitu peduli dengan mengembalikan ekosistem awal? Itu dipotong. Lalu dikesankan seolah-olah saya ini nggak peduli dengan alam, saya mendukung perusakan alam dan akibatnya banjir di Sumatera. Jadi banjir di Sumatera itu akibat saya. Ya, yang ideologinya tadi, kenapa Anda terobsesi sekali mengembalikan ke ekosistem? Jangan-jangan mungkin maksudnya aktivis Greenpeace dengan maksudnya Gus Dur sebenarnya jangan-jangan sama. Sama cuma untuk merehabilitasi dan saya nggak yakin sama. Saya nggak yakin dia sama. Kembali ke ini. Saya virginity. Dugaan saya adalah virginity. Jadi beberapa teman aktivis ini kan mungkin ada yang radikal ya, yang percaya bahwa alam ini harus virgin, harus perawan seperawan-perawannya, tidak mungkin diperawani. Nggak mungkin dirusak gitu loh. Kalau Anda melakukan perubahan terhadap alam sehingga alam kehilangan virginitasnya, maka di situ terjadi perusakan. Nah, jangan-jangan begitu maksudnya. Nah, kalau begitu maksudnya, ya kita tidak akan melakukan pengelolaan SDA sama sekali. Bagaimana kita bisa mendapatkan lahan untuk perumahan, untuk perkantoran, untuk hunian, untuk kota? Bagaimana kita mendapatkan bahan bakar kita? Itu hutan semua tadinya. Hutan kan? semua. Ya kita mandi pakai sabun, pakai sampo, gorengan kita sehari-hari dan seterusnya dan kayak Hasan Nasbi gitu. Apa itu? Hasan Nasbi ngomong gitu juga. Tapi yang menghantam beliau argumennya sama beliau. Kan ada hutan konservasi, ada hutan yang boleh dieksploitasi. Ya memang begitu. Hasan Nasbi juga ngomong jangan dipukul rata dari awal.
Jadi sebetulnya kalau ini maksudnya sama kalau Bang Hasan. Sebetulnya ya saya yakin sih teman-teman yang saya dengan teman-teman aktivis lingkungan itu sebetulnya sama sebetulnya. Kita sama-sama peduli dengan lingkungan. Ya kalau sudah dieksploitasi dikembalikan lagi dong kehijauannya, ya kan fungsi-fungsi alamnya sehingga direklamasi, dihijaukan kembali. Tetapi mengembalikan ekosistem awal itu ya tidak mungkin. Dan itu, orang yang dua hal yang berbeda, mengembalikan ke awal dengan membuat fungsional kembali itu dua hal yang berbeda kan? Dua yang berbeda dan tetapi kadang-kadang dicampur adukkan dua pengertian itu. Jadi menurut saya memang ada orang-orang yang berpandangan militan sekali tentang lingkungan sehingga misalnya mereka tidak mau lingkungan itu diganggu sama sekali. Karena kalau diganggu dalam pengertian kita kelola hutannya, kita alih fungsikan dari hutan menjadi kebun sawit, atau kita tambang, atau kita gali dan seterusnya, maka alam itu akan kehilangan keasliannya. Mungkin ada yang berpendapat begitu, tapi saya nggak yakin ini banyak orang begitu. Saya yakin mayoritas aktivis lingkungan, mereka tidak menolak penambangan, tidak menolak pengelolaan SDA, tidak menolak sama sekali loh ya, tidak menolak sama sekali kebun sawit, tidak menolak sama sekali penebangan pohon untuk kayu, asal itu sesuai dengan aturan. Jadi itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, artinya tidak sembarangan, tidak illegal logging kan, tidak illegal logging. Nah saya yakin sebagian besar begitu, tapi ini kan ada suara kecil, minoritas, tapi yang militan sekali, yang membentuk narasi publik secara umum. Memang kan di dalam masyarakat digital atau masyarakat media sosial sekarang, suara kecil yang militan itu kadang-kadang menguasai suara publik seluruhnya. Karena memang mungkin algoritma medsos itu begitu, kalau Anda teriaknya kenceng, maka Anda bisa mewakili seluruh konstituen. Yang suaranya tengah-tengah moderat atau halus-halus saja ya dilibas. Dianggap tidak ada suara. Dianggap tidak ada suara. Jadi makin keras, makin militan suara Anda makin didengar, dan kalau didengar dengan penuh perhatian karena suaranya keras sekali, maka suara Anda yang kecil dan keras itu mewakili seluruh suara publik. Ada tendensi atau kecenderungan seperti itu. Ya ini salah satu kecenderungan yang memang bermasalah dari awal memang. Kita kan sudah sering mengkritik itu kan. Tapi ini patut disayangkan memang. Nah tapi saya ingin nyoroti hal lain ya. Ini menarik dalam perdebatan soal isu lingkungan di dunia modern ini. Dan ini tidak terjadi di dalam isu lingkungan saja, dalam berbagai isu. Jadi ada dua madhab besar di dalam melihat masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah yang lain seperti lingkungan. Ada dua madhab besar. Apakah penyebab kekacauan atau masalah yang sedang dihadapi oleh manusia sekarang ini, perubahan iklim, lingkungan yang rusak, atau apalagi lah. Pokoknya penyebab segala masalah ini adalah karena manusia atau karena alam. Alam memiliki siklusnya sendiri. Ya kadang ada siklusnya itu ada siklus dingin, ada siklus panas, ada siklus siklon, ada siklus musim panas, musim hujan, dan seterusnya. Itu kan siklus kan. Atau karena ulah manusia. Sehingga muncul seperti itu. Sehingga muncul kerusakan atau bencana seperti sekarang ini. Apakah ini karena faktor antropogenik istilahnya atau faktor alam? Nah, madhab yang dikembangkan oleh para aktivis lingkungan global saat ini ya dalam melihat isu-isu alam, penyebab utama adalah manusia. Jadi saya melihat sekarang ini ada filsafat, ada cara pandang yang mungkin secara gampangnya saja saya sebut sebagai antropogenisme. Jadi antropogenik artinya sesuatu yang genesisnya, yang asal-usulnya, muasalnya adalah karena perbuatan manusia. Itu antropogenik, pendekatan antropogenik. Lalu saya istilahkan antropogenisme. Ada pendekatan yang melihat ini adalah ada faktor lingkungan.
Nah, orang-orang yang menggunakan pendekatan antropogenik dalam melihat perubahan-perubahan iklim, perubahan alam, aktivis lingkungan itu umumnya lebih menekankan faktor antropogenik, menyalahkan manusia. Dan kadang-kadang menolak sama sekali faktor alam. Kalau ada orang menyinggung faktor alam dalam bencana ini langsung diserang. Berarti kamu membela para pembalap, para apa namanya pelaku illegal logging, pembalak hutan, pelaku penambang, pengusaha sawit, kamu membela mereka semua. Jadi langsung dianggap kalau kita menyebut faktor alam di dalam menjelaskan bencana alam ini, langsung kita dianggap sebagai melepaskan manusia dari tanggung jawab itu. Nah, ini menurut saya harus dicarikan jalan tengah. Madhab ini tidak salah semuanya. Jadi madhab antropogenik dalam melihat perubahan-perubahan iklim atau macam-macam itu tidak salah. Jelas ada kontribusi manusia, itu jelas lah. Kita tidak mengingkari bahwa misalnya emisi karbon, gejala karbonisasi itu karena ulah manusia, karena kita menggunakan bahan bakar fosil, karena kita melakukan macam-macam lah. Abad industri ini juga menyumbangkan perubahan iklim. Itu karena manusia. Tetapi menurut saya menolak sama sekali faktor alam itu juga tidak benar. Karena begitu kita menghilangkan faktor alam, hanya melulu memperhatikan aspek tindakan manusia saja, ya, itu bagi saya sih tidak sehat. Bagi saya tidak sehat karena ya setiap penjelasan yang monofaktor itu nggak bagus bagi saya. Itu ya. Ya. Anda pasti menemukan kecurigaan ada itu. Ada missing link di situ. Ada lubang ya. Ada lubang yang harus diisi gitu. Ya, dalam penjelasan monofaktor itu. Faktornya kan kompleks kan. Ya, misalnya soal fenomena banjir di Sumatera ini. Jelas ada faktor-faktor manusia. Yaitu pengelolaan alam yang ceroboh, ya. Izin pengelolaan hutan yang amburadul selama bertahun-tahun itu jelas ada. Kita nggak mengingkari itu semua dan itu harus diadres, harus ditangani dengan baik. Baik yang izin ataupun yang tidak berizin. Baik yang izin maupun tidak berizin. Tetapi kita juga tidak bisa melewatkan kenyataan bahwa curah hujan di dalam beberapa waktu terakhir ini juga ekstrim. Dan fenomena banjir ini terjadi di Sumatera, terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, terjadi di negara bagian Washington, di Amerika Serikat hari-hari ini, di mana-mana terjadi. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan, karena memang ada perubahan dalam cuaca, itu juga ada. Itu menurut saya tidak boleh diingkari juga. Jadi menurut saya melulu hanya menjelaskan ini itu, menjelaskan fenomena alam, fenomena bencana misalnya, melulu hanya dari sudut manusia saja karena kita salah, itu bagi saya tidak benar. Tapi menjelaskan semata-mata dengan fenomena alam saja tanpa melihat tindakan manusianya juga tidak benar juga. Jadi menurut saya memang ya harus dicari titik tengahnya. Kenapa saya katakan kalau kita hanya berpandangan antropogenik itu salah? Karena akibatnya kita hanya mencari kesalahan-kesalahan, mencari scapegoat, mencari kambing hitam. Dan bagi saya itu tidak sehat juga gitu. Kalau saya melihat ya memang fenomena banjir dari dulu juga ada. Ini kalau dipotong memang tidak ramah sekali. Ini kalau dipotong ya saya diteror lagi ini. Fenomena banjir dari dulu ada. Karena perubahan-perubahan cuaca dan seterusnya. Tapi juga tindakan manusia juga ada. Nah, ini menurut saya perlu dilihat secara komprehensif itu. Sama dengan perdebatan yang sama di dalam isu perubahan iklim, climate change ya. Kan ada dua mazhab besar. Ada mazhab yang mengatakan bahwa emisi karbon sekarang ini itu
yang mengubah iklim kita menjadi lebih panas ini, meskipun hari-hari ini tidak panas ini. Tren global saat ini justru mengalami cooling, pendinginan sekarang ini, tidak lagi warming. Perubahan iklim ini terjadi karena manusia. Sebagian mazhab yang lain mengatakan, ya ini sebagian juga karena siklus alam aja yang berlangsung ribuan, jutaan tahun bahkan. Jadi sejak dulu ya alam itu mengalami pemanasan, pendinginan ya. Kayak dulu kita di Jakarta itu kita kenal banjir 5 tahunan apa betul, banjir ya, berapa tahunan yang ada siklus lah. Ya, padahal kita berperilaku sebagai warga Jakartanya ya nggak berubah. Tetap buang sampahnya gitu, tetap mobilnya juga gitu. Cuma banjirnya kenapa di siklus waktu tertentu jadi lebih parah? Nah, itu dijelaskan ada faktor alam, tentu ada faktor manusia ada faktor manusia juga. Tapi menurut saya hanya melulu memfokuskan diri kepada faktor manusianya saja tanpa juga menyebut faktor alamnya tidak fair juga. Karena kalau hanya menjelaskan dari faktor manusianya itu sebetulnya ya di satu sisi positif karena kita mencari orang yang bertanggung jawab. Tapi di sisi yang lain itu kadang-kadang kecenderungannya adalah mencari kesalahan saja. Tanpa melihat juga aspek-aspek positifnya. Misalnya, ini ambil contoh misalnya. Orang-orang yang selama ini kita jadikan sebagai kambing hitam di dalam perusahaan alam, pengusaha misalnya. Oke, pengusaha dan pejabat. Pejabat karena mengeluarkan izin, pengusaha memanfaatkan izin itu. Kolusi antara pengusaha dan pejabat. Oke. Memang kolusi antara pejabat dengan pengusaha ini itu di dalam banyak hal itu ya kacau sekali. Menimbulkan praktek-praktek moral hazard yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah misalnya mencoba melihat sumbangan yang sudah diberikan oleh para pengusaha yang berusaha taat aturan. Kan pasti ada orang-orang yang gini, setiap kali pengelolaan SDA itu kan pasti ada izin dari pemerintah. Dan izin ini didasarkan kepada aturan-aturan tertentu. Kan ada beberapa orang yang berusaha memenuhi aturan-aturan ini sesuai dengan norma yang ada. Dan orang-orang ini juga menciptakan maslahat kepada publik. Mereka memproduksi barang berupa minyak sawit yang kita manfaatkan sehari-hari. Para pengusaha ini menyediakan log, kayu gelondongan itu yang kemudian kita manfaatkan untuk kusen kita di rumah. Lah dari mana kusen kita itu? Kayu-kayu kita ini dari mana kalau bukan diusahakan oleh para pengusaha kayu itu? Kan tidak semua pengusaha kayu itu jelek. Kalau kita mau fair loh ya, kalau kita mau membahas manusianya, manusia di dalam rantai produksi barang ini kan macam-macam. Ada yang nakal, ada yang jahat karena melakukan pengelolaan SDA tanpa izin, ataupun kalau mereka mendapatkan izin yang legal, tapi kemudian prakteknya tidak sesuai dengan aturan misalnya. Ada juga yang begitu. Tapi kan ada juga yang mempraktekkan norma yang baik atau praktek yang baik. Dan orang-orang ini menciptakan manfaat bagi kita semua. Jadi ketika kita menyinggung soal manusia sebagai agen, sebagai sumber dari masalah, itu juga kita harus melihat juga sumbangan manusia untuk memberikan manfaat. Manusia di sini adalah pengusahanya, pejabatnya, orang-orang yang di dalam rantai supply-nya ya, yang mensuplai produk ini loh. Entah sawit, entah kayu, entah minyak, entah gas, entah nikel, entah batu bara, entah emas, apapun lah. Entah galian C. Tahu kan galian C, kapasir, batu-batu kali, apa tuh? Kali, batu-batu itu apa namanya? Yang untuk kapur apa? Ya enggak, untuk campuran apa namanya? Kalau kita ngecor itu. Atau untuk ngaspal itu. Itu kan ya itu diusahakan oleh para pengusaha juga itu, dan kita memanfaatkannya. Jadi kembali kepada dulu yang pernah saya katakan, pertimbangan maslahat dan mafsadat. Pertimbangan antara cost and benefit. Jadi cost and benefit analysis. Itu bagi saya yang
penting untuk dijadikan sebagai lensa untuk melihat masalah gitu. Tapi Gus Ulil ini nggak mungkin, kalau mungkin kita bisa menempatkan sepatu kita di sepatunya kawan-kawan, saudara-saudara kita, kan pasti ada rasa frustasi, ada rasa kemarahan, ada rasa ya bertahun-tahun yang mungkin tidak bisa diungkapkan, dan melihat bagaimana ketidakadilan atau eksploitasi yang tidak sesuai dengan regulasi ini berlangsung di depan mata bertahun-tahun, sehingga ketika ada bencana itulah yang kemudian diluapkan gitu Gus. Ada rasa marah dan frustasi yang mungkin kita juga bisa pahami Gus. Saya paham kemarahannya, saya merasakan itu, tapi perasaan saya mungkin beda dengan perasaan yang orang yang ngalami sendiri. Warga Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh yang mengalami langsung derita itu, pasti mereka perasaannya lebih dalam daripada kita yang di luar ini. Tapi kalau bencana yang sama menimpa kita juga akan merasakannya secara mendalam. Saya ngerti frustrasi publik itu, ya, saya ngerti banget. Tapi kan kita tidak bisa juga mengabaikan faktor-faktor yang lain kan. Jadi saya ngerti frustrasi publik itu, ya, dan mereka butuh semacam sasaran kemarahan. Di dalam setiap kemarahan harus ada sasaran kemarahan. Nah, ya saya sebagian dijadikan sasaran. Saya tidak menganggap itu fair. Karena saya berpandangan tertentu, pandangan saya dimutilasi kemudian disebarkan dengan cara yang tidak fair. Mestinya kan yang menjadi sasaran kemarahan ini ya pelaku-pelaku pembalakan yang ilegal itu kan. Bukan orang yang berpandangan. Saya ini sekedar hanya berpandangan saja. Saya sendiri bukan pelakunya. Dan saya sendiri setuju pembalakan liar ini harus ditindak. Ya. Dan memperhatikan lingkungan, konservasi segala macam itu juga penting sekali. Tapi Gus, saya pengen mengadvokasi lah pikiran dari orang-orang yang mencoba untuk kritis terhadap pandangan Gus Ulil gitu ya. Kalau kita baca salah satu filsuf Prancis ya, kalau Gus Ulil pasti pernah baca, Bruno Latour gitu, dan yang judul bukunya Down to Earth gitu. Tadi saya baca lagi konsepnya apa ya namanya ya, terestrial gitu, nah istilahnya dia nyebut terestrial bahwa itu adalah kesadaran maksimal manusia untuk merasa bahwa dia merasa ketergantungan terhadap setiap lapisan bumi, setiap lapisan udara gitu. Dia menyebutnya terestrial, bahwa masyarakat yang modern itu adalah yang terestrial. Masyarakat adat itu adalah yang paling modern menurut dia, Bruno Latour gitu. Dan sementara masyarakat yang mengklaim dirinya modern gitu, itu virtual banget itu. Ya kan? Itu adalah yang mengentertain kemodernan itu gitu ya. Itu nggak ada kesadaran yang penuh untuk menjaga terestrial itu, malah menggali hasil bumi ini untuk mengentertain kemajuan yang kemudian disebut dengan modernisme gitu. Nah, ini kan hal yang sangat kritikal gitu. Gimana orang yang hidup di di masyarakat yang masyarakat di sekitar tambang gitu misalnya, itu yang tidak maksimal menikmati added value-nya daripada pertambangan itu, tapi kan dampaknya kan ke mereka semua. Ke mereka, ya kan, bahwa kesadaran terestrial mereka mungkin tinggi gitu ya. Mereka punya kesadaran ketergantungan terhadap alam yang tinggi, tapi karena ada tambang yang merupakan amanah dari pemerintah pusat, kan izin-izinnya di pusat semua gitu ya, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi gitu. Yang merasakan penderitaannya kan mereka, padahal mereka sudah punya kesadaran untuk menjaga hubungan dengan lapisan bumi itu. Kan akhirnya kan mereka jadi korban gitu, walaupun mungkin tambangnya sesuai izin.
Ya kan, tapi kan dampaknya kan itu yang dikritisi orang gitu. Gimana menurut Gus Uli? Yang dibuat sama orang-orang yang jauh dari lokasi mereka. Iya, gitu. ini kan adanya interplay nih antara alam dan manusia nih. Ya kan? Betul ya. Iya kan? Ya, ya kita harus ingat orang-orang yang memiliki gagasan-gagasan seperti Bruno Latour, atau para filosof-filosof lain di Eropa Barat yang mengenalkan ide tentang deep ecology, ecofeminism ya, yang ujungnya semua adalah sebetulnya ingin merawat habitat alam sebagai habitat manusia hidup ini. Ya itu kan orang-orang yang juga jauh dari sumber-sumber alam ini semua. Ini orang-orang yang sudah menikmati kemajuan peradaban material. Karena peradaban material mereka ini kan dibangun bertahap itu. Mulai dari era industri abad 18, 19, awal abad 20. Yang pertumbuhan peradaban industrinya itu juga melewati fase-fase yang sangat tidak terestrial. Eksploitatif. Ekstraktif dan merusak alam dan seterusnya. Dan kolonialistik sekali. Nah, setelah mereka sampai ke tahap peradaban yang dalam istilah Ronald Inglehart dan Pippa Norris, peradaban post material. Mereka peradabannya kan sudah post material, tidak lagi ngurusi serabi atau Gua dia mau ngomongin tapi gua ngeri. Hati-hati cancel tidak. Sudah tidak ngurusi serabi, tidak ngurusi beras, tidak ngurusi minyak goreng, sembako. Mereka sudah sampai ke tahap post material. Mereka sampai ke tahap itu kan melalui tahap-tahap yang sangat ekstraktif juga gitu. Nah, jadi menurut saya menikmati gagasan-gagasan post material ini ya. Dari Bruno Latour, dari para filosof-filosof ekofeminis, deep ecology, Judith Butler dan seterusnya gitu. Dan seterusnya ya. Saya menikmati semuanya itu. Peradaban atau pemikiran-pemikiran yang lahir dari peradaban post material yang ada di negara maju. Tetapi pada saat yang sama kita akan menyadari tahap peradaban kita ini belum sampai ke sana. Kita masih di dalam peradaban yang membutuhkan ekstraksi sumber-sumber daya alam ini. Membutuhkan daya ungkit. Membudayakan daya ungkit. Kalau ini yang saya suka salah Kita satu. mau catch up nih Gus. Ya mau catch up kan. Nah, saya senang dengan pemikirannya seorang aktivis lingkungan dari Denmark. Ini sering saya sebut, namanya Bjørn Lomborg ya. Meskipun Bjørn Lomborg ini oleh kalangan aktivis lingkungan yang radikal mungkin ya, nggak disukai karena dia dianggap skeptik terhadap climate change dan macam-macam lah, dianggap sebagai climate change denier. Ya, si Latour juga bilang climate denial. Denial ya. Nah, orang seperti Bjørn Lomborg, artikelnya saya senang sekali, pernah dimuat di koran The Jakarta Post, kira-kira 3 bulan yang lalu. Di dalam artikel dia yang dimuat di Jakarta Post itu dia mengatakan begini, dan saya setuju. Jadi, ini kalau kita bicara soal isu global ya, transisi ke energi terbarukan. Ya kan, berdasarkan kesepakatan Paris Agreement tahun 2015. Ya, kita itu sekarang punya konsensus global melakukan transisi ke energi terbarukan dan melakukan dekarbonisasi, mengurangi emisi karbon sampai ke titik net nol, net ya, bukan sama sekali dihilangkan tapi netnya itu nol. Itu disebut dengan net zero emission yang akan dicapai tahun 2050 atau 60. Itu berdasarkan Paris Agreement. Nah, kata Bjørn Lomborg, tujuan untuk melakukan dekarbonisasi global ini, mengurangi emisi karbon yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, misalnya penggunaan mobil listrik, subsidi untuk mobil listrik, kita juga mengalami itu ya. Subsidi besar untuk transisi ini. Nah, dia mengatakan solar panel, turbin angin dan seterusnya. Dia mengatakan biaya untuk transisi
ke energi terbarukan ini itu besar sekali. Triliunan dolar. Untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Seandainya biaya ini dipakai untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan isu real bagi negara-negara dunia ketiga, akan membantu banyak orang. Karena bagi orang-orang di Afrika atau orang-orang di pedalaman Sumatera atau Kalimantan atau Jawa atau bahkan di daerah saya sendiri di daerah Pati misalnya, orang-orang di desa concernnya adalah bagaimana anaknya bisa dapat pendidikan lebih baik. Mereka bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Isu realnya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, makan yang baik, bisa sekolah, kesehatannya terjamin dan seterusnya, daripada isu abstrak transisi ke renewable energy. Itu kurang cocok untuk Global South ya? Global South tidak cocok. Tetapi dana yang dipakai untuk transisi ini besar sekali. Kata Beyond Lombok, kita sekarang ini terobsesi dengan isu transisi ke energi terbarukan, tapi kita seperti mengabaikan siswanya sih enggak sih, tapi ada isu yang jauh lebih pressing, lebih menekan kita yang harus kita perhatikan, yaitu soal kemiskinan. Nah, kata Beyond Lombok, jadi sebetulnya intinya Beyond Lombok adalah manusia di dunia yang fana ini itu levelnya beda-beda. Ada yang levelnya itu sudah post material, ada yang masih material, ada yang masih urusannya bagaimana makan besok apa. Ya jangankan energi bersih, yang kotor aja, masih berebut kan. Masih berebut. Jadi maksud saya, nah pandangan yang seperti ini menurut saya itu pandangan yang realistis. Yang realistis. Jadi dan agak lebih cocok dengan situasi kita. Ya, misalnya kita. Ini menurut Anda? Menurut saya. Ya. Jadi Pierre. Ya. Tapi kan orang harus diajak ke level imajinasi. Pelan-pelan ya. Yang kayak gitu, Gus. Kalau nggak radikal kan nggak bisa, Gus. Kan kapan nih pelan-pelannya sampai kapan nih, Gus? Gitu. Bahkan ada sebagian elemen dari kelompok yang sudah post material itu pengen kembali ke era material. Contohnya Presiden Trump misalnya. Iya, karena yang mengabaikan Paris Agreement, kita kembali eksekutif order pertama adalah mengembalikan sedotan plastik. Jadi kalau Anda baca berita-berita di Eropa hari-hari ini, di Perancis, sekarang ada protes cukup besar di Perancis ya. Para petani-petani datang ke Paris, mereka membawa kotoran sapi. Kemudian kotoran sapi itu dibuang di depan kantor-kantor pemerintah. Karena jadi ada satu kesepakatan baru yang ditandatangani oleh Uni Eropa dengan beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil ya, untuk mengimpor daging sapi dari Brazil ya. Nah, bagi para petani Eropa ini paradoks. Di satu pihak Uni Eropa ini menuntut para petani untuk mengurangi populasi sapi di negerinya sendiri, di negara-negara Eropa, karena kotoran sapi itu mengandung metana, yang itu merupakan gas rumah kaca, menimbulkan global warming. Tapi di satu pihak mengimpor daging sapi dari Brazil. Kami sendiri disuruh membunuh sapi, sementara daging sapi didatangkan dari negara lain. Jadi ini kan paradoks. Protes sekarang ini, mereka rame-rame membawa teletong itu kotoran sapi. Yang cair itu disemprotkan ke kantor pemerintah di Paris hari-hari ini. Saya lihat itu beritanya di beberapa. Ini para peternak-peternak ini. Para peternak sapi yang marah. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang katakan saja yang merawat bumi ini, itu juga dampaknya kepada orang-orang petani juga ada. Real ya. Real. Korbannya justru bukan para elit. Para rakyat kecil. Karena kebutuhan untuk makan daging tidak bisa dikompensasi. Masalahnya kan itu kan. Nah, sehingga harus ada sapi yang terbunuh, karena kalau sapi ada peternakan berarti menghasilkan. Anda tahu salah satu keletong yang metana ini. Salah satu solusi yang diberikan oleh orang-orang yang setuju dengan isu penanganan climate change, seperti misalnya siapa itu bosnya Microsoft, Bill Gates. Bill Gates ya. Bill Gates itu kan selalu ini salah satu tokoh penting yang sangat peduli dengan isu climate change. Dan dia membawa gagasan tentang manusia ke depan itu
itu sebaiknya mengurangi konsumsi daging real dari binatang. Digantikan dengan daging produksi laboratorium. Supaya tidak ada peternakan. Supaya tidak ada peternakan. Yang menghasilkan gas metana yang bisa membuat gas Persis. rumah kaca. Yang merusak bumi. Merusak bumi. Itu orang Padang agak kurang setuju itu. Kenapa? Rendang pakai apa? Gus? Masa rendang pakai daging laboratorium? Iya, kan? pakai sintetis. Pasti kan? tidak enak kan, daging sintetis. Nah, itu salah satu idenya. Udah, jadi lagi di teliti. Sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Kan sudah berlangsung lama itu. Atau kelompok vegetarian kan juga punya rendang yang sebenarnya bukan rendang kan ada kan Gus? Nah, ya tapi kan? itu kan kalau itu kan Rendang dari rendang-rendangan itu Iya, kan iya, iya. banyak bahan-bahan alam. Ini Iya. enggak murni sintetik. Sintetik kayak rumput sintetik itulah ya. Persis. Oh. Jadi Daging daging yang dibuat di laboratorium. Tapi kan itu kan kalau di barat kan udah Gus. Sekarang misalnya kan kayak kita tahu mereka punya filsuf macam Bruno Latour misalnya. Peter Singer gitu Peter, misalnya. ya. Ya kan Animal Liberation. Animal Liberation. Udah ya. ngomong itu kan. Kalau filsuf kita kan di sini kita cek di berita terakhir Rocky Gerung ini Gus. Debut main film Rocky Gerung langsung dipuji sutradara Gus. Apa itu? Main film apa itu dia? Judulnya Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang. Judulnya aja Ya, ini- sangat filsafat. Jadi dia bilang gini Sangat nih, filosofis. di kutipannya, "Now, I understand cinematography." Masih gitu tuh kan? Mudah-mudahan "Now, I understand cinematography." Ini pertama kali saya main film. Gak ini intermezzo aja. Gak ada hubungan. 2 tahun lagi targetnya Piala Citra kawan. Kemarin kan udah medali emas Olimpiade. Iya. Rokai. Panjat tebing, ya kan? Lu ceritain dong informasi soal panjat tebing ini Ri. Di SEA Games Ri. Ya kan? Karya Rocky ini kan. Kawan saya Panjang Rocky lagi. ini luar biasa. Panjang lagi tuh. Staminanya dahsyat itu. Jadi gimana tadi? Gus, Daging sintetik. daging sintetik ini Ya, bakal jadi- masuk sini Enggak, kapan itu? Gus? Intinya gini. Jangan-jangan bisa buat Penasaran menu juga MBG itu Gus. Iya kan? Waktu kita terakhir sama Pak Prabowo Gus, ya kan? Prof, bisa nggak lauknya 2? Yang biar ada rasa-rasa dagingnya gitu. Rasa doang. Ya enggak Pak, maksudnya lauknya 2 ada. Satu ada rasa dagingnya gitu kata Pak Prabowo. Gitu. Iya. Karena mereka itu kebanyakan makan daging itu ketika Idul Adha Iya atau kondangan. atau kondangan. Jadi ada gitu. Kalau bisa berapa kali seminggu dagingnya? 1 apa 2 ya Iya. itu ya. Kita yang ori aja masih belum rata, Gus. Apalagi yang sintetik. Saya aja makan daging nggak tiap hari. Daging ini jangan-jangan ada daging instan kayak mie instan gitu nanti kali ya. Kalau kata apa namanya salah satu mentor saya Gus Icol dari Majenang bilang gini. Ya kan kamu itu nggak tahu selamatan itu jangan bilangin sama teman-temanmu orang Muhammadiyah. Jangan bid'ah itu. Jangan halang-halangi orang desa buat selamatan. Iya. Karena itu distribusi protein. Peningkatan gizi. Kata Gus Icol gitu. Dan itu betul. Make sense, make Iya. sense. Jadi daging sintetik ini nih kan Gus Ya itu dipromosikan oleh Bill Gates. Bill Gates dan orang-orang yang ingin mengatasi problem global warming. Ya, jadi karena emisi gas rumah kaca termasuk metana itu ya, yang sumbernya adalah kotoran sapi itu, maka populasi sapi harus dikurangi dan manusia jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi daging. Nah untuk gantinya ya dicarikan daging sapi atau proteinnya diganti dengan Yang lebih ramah lingkungan. ya Nabati. bukan sumber-sumber protein yang berasal dari serangga Ya. seperti belalang, seperti Laron gitu. ya seperti itulah. Itu kan mereka tidak menimbulkan emisi karbon atau emisi zat rumah kaca. Binatang-binatang seperti itu tidak seperti sapi. Makanya dianjurkan nanti sumber protein adalah dari dari serangga-serangga ini. Ya itu salah satu ide ya. Tapi intinya begini. Intinya adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan lingkungan itu tentu ada dampaknya juga.
di satu pihak niat baiknya adalah merawat lingkungan, tapi di segi yang lain dampaknya juga bisa mengenai orang-orang kecil juga. Jadi kalau misalnya kita menghentikan atau taruhlah mengurangi industri ekstraktif misalnya. Kan pasti ada sektor-sektor dalam masyarakat yang terpengaruh, terdampak itu. Orang-orang yang selama ini kerja di industri ini pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Sebagaimana para petani sapi di Eropa, mereka protes karena mereka terdampak oleh kebijakan global warming yang membuat mereka harus mengurangi populasi binatang mereka. Kata Pak Prabowo, petani-petani ini kalau di Jerman weekend disco katanya kan. Di Eropa kan gitu kata Pak Prabowo, Gus. Ya di Jerman sekarang juga protes serupa terjadi. Jadi kemarin ini gara-gara Uni Eropa membuat keputusan tentang keputusannya itu, saya lupa namanya ya. Tapi yang jelas keputusan untuk perjanjian dagang dengan Amerika Latin. Yang salah satunya mengimpor daging dari Brazil, dari beberapa negara Amerika yang Latin yang lain. Nah ini menimbulkan kemarahan dan kemarahan mereka spesifik terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan climate change. Iya karena kita aja Gus, kita itu masih wah ini daging dari Belanda sama daging dari Amerika, daging itu harganya paling mahal tuh. Paling mahal. Kita impor dari sana. Mereka malah memilih untuk mengimpor dari Amerika Latin. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk mengurangi tadi itu emisi karbon. Nah sekarang ini kebijakan-kebijakan yang terkait dengan climate change itu mengalami pushback, mengalami tekanan balik karena beberapa partai-partai kanan di Barat yang menyuarakan kegelisahan publik di bawah yang merasakan bahwa kebijakan-kebijakan climate change ini membuat mereka terdampak. Misalnya selain soal tadi itu sapi, adalah soal harga energi. Harga listrik, satuan listrik yang mereka harus bayar gara-gara climate change policies ini itu naik drastis. Misalnya saya nggak tahu persis ya, tapi menurut data harga listrik di Inggris misalnya 3 kali atau 4 kali lebih mahal daripada di Amerika. Karena udah nggak pakai PLTU batu bara misalnya. Karena nuklir ditutup. Iya. Kemudian dipaksakan untuk transisi ke solar panel dan turbin angin. Di bawah Menteri Energi Inggris yang sekarang, Ed Miliband, ya itu ada akselerasi kebijakan-kebijakan menuju kepada pengurangan emisi karbon. Bahkan kan Inggris itu sudah punya di bawah partai buruh sekarang ya, mereka punya ambisi memajukan. Jadi net zero itu bukan lagi 2050 tapi 2030. Jadi pada tahun 2030 Inggris sudah nol net zero di dalam emisi karbonnya. Itu mengharuskan perubahan-perubahan yang radikal. Yang akhirnya dampaknya adalah orang-orang kecil, harga listrik naik. Karena harga listrik yang bersumber dari solar panel, kemudian turbin angin, itu pertama, saya ini membaca saja ya, saya harus disclaimer, saya tidak ahli energi, saya tidak ahli lingkungan. Tapi bawa batu bara. Nanti habis ini kita masuk ke situ. Tapi menurut data yang saya baca, dan ini yang disampaikan oleh Bjorn Lomborg, aktivis lingkungan dari Denmark ini, dia mengatakan begini, jadi kita ini ketika ingin mengatasi masalah lingkungan, itu jangan naif juga. Karena solusi untuk mengatasi lingkungan belum tentu juga menguntungkan masyarakat. Ada masyarakat yang terdampak. Contoh yang bagus adalah kejadian di Eropa sekarang. Yaitu ketika kebijakan transisi ke energi terbarukan dipaksakan, diakselerasi, yang jadi korban adalah orang kecil juga. Mereka harus membayar listrik dengan mahal. Karena apa? Karena listrik yang bersumber dari renewable energy ini itu mengalami problem yang istilah mereka itu intermittency. Jadi tidak bisa diandalkan kuantitinya, continuity-nya. Jadi kalau malam itu kan tidak ada matahari, angin juga mungkin berkurang.
Nah, harus disediakan batu baterai untuk penyimpan energi. Tapi itu pun belum bisa diandalkan. Akhirnya tetap mengandalkan suplai energi fosil biasa. Jadi harus ada dua grade. Grid yang berasal dari renewable energy, ada grid yang berasal dari sumber energi fosil. Ini kayak rumahnya Bang Hasan nih kayak gini. Ada listrik PLN, ada listrik PLN, ada listrik solar panel. Karena beliau pro lingkungan kan. Iya. Rumahnya kayak gini. Nih. Persis. Kan lebih mahal akhirnya. Lebih mahal. Tapi meskipun ongkos tarif listrik rumahnya cenderung menurun. Karena udah bisa dikompensasi. Tapi investasinya jauh lebih mahal. Ya, tapi kan itu Bang Hasan, Bos. Jadi kompensasi yang turun itu nggak nutup ke sini juga sebenarnya. Hasan Hasbi ini udah masuk level post material belum? Udah post material dia. Kalau kau sudah nggak, Bun? Belum. Kita nih masih material banget kan. Kalau kata Ari tadi, yang fossil fuel aja kita masih rebutan, Gus. Ada dulu nih, ya kan? Gus, alternatif ada dulu. Kita berdua ini, Gus. Duit jatuh goceng langsung masuk zona miskin lagi, Gus. Duit kita hilang. Iya. Hari ini pernah Gus sama saya ada 50.000 jatuh gitu, Gus. Kita duluan ambil gini, Gus, ya kan? Kita injak dulu. Masih gitu, Gus, levelnya. Kita ini sekarang masih paradok. Mobilnya Fortuner, bensinnya Pertalite. Emang masih ada Pertalite? Banyak sekali. Masih ada. Kan nggak boleh harus pakai apa kan? Loh, itu kan bisa didapat itu. Oh, ada caranya, Gus. Ada caranya. Gimana? Tapi dulu saya tidak tahu karena ada teman-teman saya yang mobilnya Fortuner. Tapi Pertalite. Nah, Gus, saya mau menjelaskan, Gus, mau membela orang-orangnya macam itu. Apa itu? Di Padang, Pertamaxnya kadang-kadang nggak masuk, Gus. Oke. Itu lain lagi. Jadi itu. ada Alphard antri di premi Pertalite ini, Gus. Tentu dicaci maki. Nggak ada Pertamaxnya. Di foto konteks hilang. Oh, dibully sama netizen waktu itu. Ada nomor platnya lagi kan? Iya. Habis dia. Habis. Kan nomor velocinya ada kan? Iya, ada. Ini memang nggak ada Pertamax ini di situ. Gitu. Itu masuk akal juga ada, ya benar. Ya kebetulan saya nggak punya Fortuner jadi aman. Iya. Jadi kita ini memang paradoks ya. Mobil kita sudah Fortuner, yang punya Fortuner, yang tidak ya tidak. Yang kita sudah sampai ke Fortuner, tapi kita masih standarnya Pertalite. Jadi ini tidak sepele loh. Ini sebetulnya menggambarkan situasi sosial kita. Betul. Kayak di jalan itu ada pengendara mobil yang mentaliternya motor banyak, Gus. Mentaliter angkot, motor, bahu jalan disingkat terus kan ada kan, Gus. Jadi inilah motor pejalan kaki. Inilah potret sosial. Artinya gini loh, kita ya realistis saja lah. Masyarakat kita masih seperti ini. Jadi kita kalau menggunakan pendekatan Bruno Latour atau yang lain-lain ini ekofeminis segala macam ekologi ini kan. Ya masih terlalu jauh. Gue pernah pilot talk ini apa? Deep ekologi. Deep talk. Aku pernah, Gus, dimarahin sama sahabat Anda, Dr. Rizal Malarani. Gara-gara waktu itu pada masanya, beliau kan waktu itu baru beli kapal ini, Gus, buat mancing ini pasti Gus Rizal pernah juga kan mancing di situ kan. Menikmati ini kan. Wah, ada cerita lah kapalnya gini, wah bagus, bisa ini karaoke kita bisa ini kan. Terus aku ini kurang. Pertanyaan gue sangat salah, emang bodoh betul. Bang, itu bensinnya kapasitas berapa? Kapasitas sekian ribu liter, pokoknya besar sekali. Wah, itu bayar bensinnya gimana ya, Bang? Lu ini nanya gue udah beli kapal. Nanya, bayar bensinnya gimana? Itu kan pertanyaan basic aku nih kan. Jadi dalam konteks gue nih. Ini levelnya masih sepeda motor. Sepeda motor. Nanya, kalau berapa sekian ribu liter ini bayar bensinnya gimana tuh, Bang? Itu pun dimaki gue. Sepeda motor yang 1 tahun gak ganti oli ini, Gus, ya. Ya kan? Yang menghirup bau bensin aja bisa jalan, Gus. Ini menarik. Memang ada banyak hal yang menarik dalam perilaku lingkungan kita ini. Misalnya gini, sekarang ini menarik. Misalnya kalau Anda naik kereta ya. Sekarang ini kalau kita pakai aplikasi KAI, itu di situ dalam setiap perjalanan yang kita lakukan, itu ada hitungan tentang carbon footprint. Jadi misalnya saya dari Jakarta Gambir ke Semarang,
berapa karbon yang saya keluarkan enggak? Saya keluarkan berapa ratus kubik misalnya dari Semarang sampai dari Jakarta sampai ke Semarang, dan berapa yang kita save, kita ngirit kalau dibandingkan dengan mobil misalnya atau pesawat, berapa kita mengirit karbon. Itu ada datanya? Ada. Kalau kita naik kereta, ini kan bagian dari gerakan global untuk melakukan pengurangan emisi karbon. Ya. Jadi misalnya, kita itu dihitung konsumsi emisi karbon kita per perjalanan berapa. Dan salah satu nanti ambisinya rezim lingkungan ini secara global di bawah PBB, di bawah lembaga namanya IPCC itu adalah nanti itu ada semacam kuota. Ada kuota carbon footprint untuk setiap orang. Setiap orang setahun dibolehkan menggunakan karbon sekian ribu kubik misalnya. Anda setahun itu boleh mengeluarkan atau mengemisi karbon sekian. Kalau melewati itu, Anda harus membayar tax. Oke. Kalau Anda misalnya kepingin menggunakan karbon lebih banyak daripada jatah Anda akan membeli karbon dari orang lain yang tidak menggunakan jatahnya. Disinilah carbon trading terjadi. Nah, berarti inequality lagi dong. Orang yang mampu bayar kan nggak pusing dia. Persis. Sekarang ini carbon trading itu kan terjadi pada tingkat negara atau tingkat perusahaan korporasi. Ya. Beberapa kalangan sudah mulai mengadvokasi kebijakan sampai ke level individu. Wow. Jadi alasannya adalah antara lain orang-orang miskin di dunia ketiga nanti itu bisa jualan karbon karena mereka tidak pernah perjalanan banyak selama setahun. Mereka bisa menjual karbonnya kepada orang-orang kaya di dunia pertama. Mereka nggak punya mobil 3000 cc atau 2500 cc nggak pernah naik pesawat kan? Iya. Nah karbonnya irit. Nah itu kemudian dia punya kredit karbon yang tersisa setahun itu bisa dijual kepada orang lain yang butuh karbon banyak. Masuk ke isu pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan jadinya. Nah, kelihatannya bagus. Iya. Kelihatannya bagus. Itu ideal sekali itu. Ideal sekali. Merawat bumi sambil meningkatkan kesejahteraan. Persis, tetapi masalahnya adalah dengan melakukan ini semua, masalah yang paling dipersoalkan sekarang ini adalah atas wewenang apa Anda melakukan kontrol seperti itu. Anda mengatur perilaku pribadi orang sampai ke tingkat bagaimana orang itu perjalanannya diatur. Anda memasuki kehidupan privat sampai sejauh itu. Nah, alasannya adalah untuk menyelamatkan dunia atau menyelamatkan alam. Tapi Anda melakukan kontrol terhadap orang. Nah, problemnya adalah kontrol ini. Kalau kesepakatan global dan kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara? Nah, pertanyaannya adalah kesepakatan global ini kesepakatan yang dilakukan antar apa? Antar negara. Okay. Antar negara dilakukan oleh pemimpinnya. Belum tentu rakyatnya setuju. Nah, ini pertanyaan mendasar di dalam perdebatan soal isu lingkungan global itu di sini. Soal kontrol. Bagaimana Anda punya wewenang mengontrol perilaku manusia? Dalam satu segi tindakan Anda ini tidak beda dengan, ini bahasanya agak kasar ya, dengan Taliban yang mengontrol apa baju yang harus dipakai oleh seorang perempuan. Anda masuk ke ruang privat sampai sejauh itu. Kebebasan individu diganggu. Dulu kan KB pakai ini kondom. Persis. Negara yang perintah kan? Ya, negara yang perintah. Itu kan salah satu kritik terhadap KB dulu kan begitu. Itu kritiknya adalah ini intervensi terhadap tubuh perempuan sampai ke level yang paling intim. Bahkan vagina pun diurus oleh negara. Ketika pengadaan jadi korupsi ada kondom bocor. Jadi nggak sederhana ya, nggak sederhana. Jadi, memang niatnya mulia ya, di atas kertas itu di atas mulia ideal sekali. Ya, ini disebut benign policies. Kebijakan-kebijakan yang di permukaan tuh benign. Tapi pengentasan kemiskinan kalau kan kita kembali lagi ke pemikirannya filsuf macam Hegel atau Amartya Sen gitu misalnya. Itu kan akses.
pengentasan kemiskinan tuh kan akses terhadap kebahagiaan dan pengakuan. Karbon lu dibeli, lu nggak boleh kemana-mana, lu dilarang kemana-mana, apa gunanya lu punya duit? Nah, jadi Iya kan, apa gunanya? Nggak bisa belanja juga. Gue mau ke Bali nih, cita-cita hidup gue, gitu kan? tapi dibatasin. Dibatasin kan? Anda boleh setahun hanya bepergian sekian ribu kilo. Iya. Melebihi itu Anda harus beli pajak karbon, tax. Anda harus bayar tax. Itu. Jadi Anda harus dipajaki karena perjalanan yang Anda ingin lakukan sendiri. Ini di luar pajak-pajak yang lain ya. Ada pajak pembelian. Jadi PPN juga udah masuk dari beli aftur segala macam, udah PPN udah ada kan? Aftur sudah ada. Ini pajak tambahan, bahkan mileage-nya, jarak yang kita tempuh ini pun dipajakin atas nama penyelamatan bumi. Nah, orang nggak traveling terlalu banyak. Dan yang si miskin dijual lah ke yang kaya. Ke yang kaya. Punya duit lah dia. Ya. Buat apa duitnya Gus? Kalau mau ke Borobudur gimana? Perjalanan lagi. Iya kan, perjalanan nggak boleh pakai juga ini kan. Wah, cita-cita si miskin ini pengen jadi yang kaya. Iya. Setelah dia punya duit dia pengen jalan-jalan. Iya. Pengen belanja juga, makan pula daging Wagyu A5 ini kan. Ya, dibunuh gak karena ya, Itu sebagai begitu sudah mau makan nggak boleh. Nggak boleh. Maksudku sebagai fairness ya, itu tuh paradoks. Idenya problem gitu. Problem memang. Apa namanya? Tidak adil dari dalam pikiran tuh. Bahkan too good to be true aja enggak itu ya. Nah, itu salah satu isu-isu yang muncul dalam isu lingkungan. Dan kalau orang-orang seperti Gus Duli kalau itu ide siapa Gus? Kayak gitu Gus. Loh, sekarang sudah mulai banyak ide untuk melakukan kontrol terhadap carbon footprint dalam tingkat individu. Ya. Misalnya beberapa kalau perusahaan kan udah jalan ya. Makanya perusahaan carbon trader kan juga promising, bisnis yang promising kan. Itu ya lukratif sekali itu. Iya. Lukratif ya. Saya nggak tahu sekarang ini, tapi katanya jadi sejak Trump naik sebagai presiden di Amerika Serikat, ini segala kebijakan dan praktek-praktek terkait dengan pengurangan emisi karbon itu kehilangan momentum. Kenapa? Karena kritik-kritik terhadap dekarbonisasi ini mulai muncul. Dan mereka mendapatkan pengakuan pada level politik. Ada partai yang menyuarakan aspirasi mereka. Misalnya partai-partai kanan di Eropa ya. Sebelumnya takut ngomong kan. Nanti gue ngomong dibully pula gue sama orang-orang pintar ini kan gitu kan. Ya kan. Ya seperti yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Saya diserang luar biasa itu. Ya Gus, itu apa sih Gus? Ya saya bilang ya kalau Anda berpandangan bahwa mengelola alam atau menambang itu diharamkan sama sekali. Yaitu ya artinya kita punya anugerah dari Tuhan berupa sumber daya alam, itu mau diapain? Apakah kita hanya nikmati keindahannya saja kalau kita liburan? Jadi kita tinggal di Jakarta, alam nggak boleh berubah di kampung sana. Begitu nanti kita pulang masih ada alam yang kita lihat, yang masih virgin. Kan nggak fair juga. Orang-orang di sekitar situ kan orang-orang yang miskin di tempat adanya sumber daya alam itu kan butuh pembangunan juga. Makanya mereka bisa jual karbon kredit ke orang kaya. Tujuannya itu supaya tetap virgin. Sehingga dia jalan-jalan ke Jakarta kan. Pakai karbon juga. jadi banyak paradok-paradok yang muncul karena adanya concern lingkungan ini. Tapi ini semua, dengan mengatakan ini semua, tidak berarti bahwa kita ini tidak harus memperhatikan lingkungan. Kita semua harus konservasi lingkungan, haruslah itu. Saya setuju semua itu. Orang-orang ugal-ugalan ini harus dihentikan juga ya. Dan memang mengerikan sekali praktek penambangan di negara kita ini. Jujur aja. Prakteknya memang ya ngeri banget. Prakteknya ya. Ya, sebabnya dua. Birokrat yang korup, pengusaha yang serakah. Birokrat yang korup, pengusaha yang serakah. Itu kayaknya di semua bidang, Gus. Apa Gus, birokrat yang korup sama pengusaha yang serakah.
Itu collab tuh biasanya tuh kan. Dan ditambah publik yang diam-diam ikut menikmati dan tidak mau bersuara untuk mengkritik praktek-praktek itu. Nah ini kolusi 3 hal ini kemudian menimbulkan ya bencana semua ini. Tapi ya kita berharap ya dengan adanya bencana di Sumatera ini itu kita terbangun semuanya dan kemudian melakukan perubahan. Tapi kan problemnya masyarakat kita di era digital ini mudah lupa. Ini problem betul ini. Nanti kalau sudah selesai ini semua berlalu, masalah banjir ini, sebulan, 2 bulan, lupa semua orang-orang. Kemudian kembali bisnis as usual. Nah ini kadang-kadang kita frustrasi juga ya. Ada momentum perubahan karena ada publik yang menekan pemerintah untuk berubah, pengusaha untuk berubah, begitu tekanannya hilang, balik lagi. Setelan pabrikan, balik setelan pabrik. Setelah pabrikan lagi. Jadi kadang-kadang kita, ini gimana cara melakukan perubahan kalau seperti ini keadaannya ya? Anies Baswedan. Iya, memang tergantung orang ya Gus ya, tergantung pemimpin. Orang baik dukung orang baik. Gus Lil dukung siapa? Dukung orang baik nggak kemarin. Tunggu sampai pemilu 2029 ketika calonnya sudah jelas. Yang kemarin.